Oke, deformasi berikutnya mungkin terjadi pada gelombang adalah disebut difraksi. Apa sih difraksi? Difraksi itu adalah sama, gelombang itu membelok, tapi bukan karena akibat pendangkalan, tapi akibat adanya rintangan. Misalnya, dicontoh pada ini nih, kalau teman-teman lihat di gambar ini apa sih? Ini adalah pelabuhan ikan. Ini di tengah-tengah ini adalah kolam pelabuhan, dihalangi oleh struktur bangunan sehingga gelombang yang datang terbelokkan sehingga gelombang di dalam kolam pelabuhan itu kecil-kecil. Oke? Ingat bahwa asumsinya adalah bahwa kalau difraksi ini dia kedalamannya itu konstan, mau di laut lepas ataupun di dalam kolam pelabuhan ini adalah sama tetap. Jadi yang membedakan refraksi difraksi itu adalah kalau refraksi akibat pendangkalan, kalau difraksi akibat dari terhalangnya gelombang akibat satu struktur tertentu. Kalau misalnya ternyata dia udah terhalangi sama satu struktur, terus dia mengalami perubahan kedalaman, maka dia dua-duanya jadi. Si gelombang itu mengalami refraksi iya, difraksi juga iya. Dan itu yang biasanya terjadi nanti di dunia nyata sih, bahwa selain dia mengalami refraksi, dia juga difraksi. Udah dia shoaling juga, breaking juga, refraksi sama difraksi juga. Oke? Sekarang kita lihat sedikit video tentang apa sih difraksi. Kembali ini videonya sebenarnya percobaan dengan gelombang, bukan gelombang laut ya, gelombang elektromagnetik, gelombang suara. Tapi kembali saya bilang prinsipnya sama. Kita lihat. Diffraction. One property of all waves is diffraction. This is where waves spread out at the edges or diffract when they pass through a gap or go past an object. Let's look at some water waves from above. We can see the diffraction happening here. If we set the gap much bigger than the wavelength, we don't get much diffraction. Oke, apa yang terjadi? Ini ceritanya, asumsinya ada gelombang laut yang melewati sebuah gap. Ini struktur yang tadi saya bilang. Oke, apa yang terjadi kalau misalnya kita lihat kalau misalnya si gap ini makin kecil? Just a bit of a spreading out at the edge. But as we decrease the size of the gap, we get much better diffraction. Oke. Kalau misalnya gapnya makin kecil, maka difraksinya makin besar. The gap size equals the wavelength when we get maximum diffraction. It should also be obvious that we could have increased the size of the wavelength, leaving the gap size the same, and that would also have improved diffraction. The main thing is we get the gap size to equal the wavelength. Jadi nanti salah satu yang harus diperhatikan dalam difraksi itu adalah perbedaan. Kalau misalnya bentuknya adalah gap seperti ini, adalah perbandingan antara panjang gap ini dengan panjang gelombang. Ini sebenarnya So this is great, but is there a practical apa sih gunanya? Tadi kalau misalnya kita di port engineering, maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita ingin tahu tuh berapa sih kondisi kondisi gelombang kita di kolam pelabuhan sehingga kapal yang mau bersandar itu nyaman, aman, tenang. Nah, kita harus bisa mendesain ini. Tapi kalau di dunia lain, ini kembali kalau misalnya gelombang itu kita lihat practicality-nya seperti apa. use for this? Well, there is. If you lived near a big hill, you might have problems getting TV or radio reception, as the waves would be blocked by the hill. But because of diffraction, the waves spread out when they pass the hill and can be received by your aerial. However, jadi kalau misalnya kita nih, buat teman-teman yang berlangganan internet tapi belum pakai fiber optik, tapi misalnya masih pakai radio, ini biasanya kayak gini nih. Biasanya ada yang sebutnya Indo S bintang-bintang T. Itu dia masih pakai teknologi radio tuh. Biasanya dia atau teman-teman yang di rumahnya pakai nonton kabel TV, dia kan masih pakai parabola tuh. Nah, itu parabola tuh pakai gelombang seperti pakai radio nyebutnya. Nah, gelombangnya itu nggak boleh ada penghalang. Kalau ada penghalang, sinyalnya jadi jelek. Tetap bisa keterima, tapi jelek deh. Jadi kalau kita lagi nonton tuh gambar
Nah, itu fenomena ini. Tapi dia tetap bisa keterima kan? Fenomena keterimanya itu adalah sebut fenomena akibat difraksi gitu. The really short wavelength signals will still miss, but you'll get the longer wavelength ones. Gitu. Makanya So in harus summary, tergantung banyak gelombangnya. Oke, sip. Itu difraksi. Sekarang kita lanjut ke ke deformasi berikutnya, yaitu refleksi. Apa sih refleksi? Refleksi itu adalah bukan pijet ya, itu mah lain cerita. Refleksi itu adalah pantulan. Apabila gelombang yang terjadi membentur tembok, biasanya tadi tuh kalau di pelabuhan, di kolam pelabuhan, gelombang sudah masuk ke dalam, terus dia mentok ke tembok, terus balik lagi pemantulan. Oke, kita lihat nih, kita lihat contoh di realnya. Video refleksi ini menarik banget videonya. Kenapa? Kita lihat dulu, ntar kita jelaskan. Oke. Ini di Australia ya. Kita lihat di atas. Kita lihat sebelum dilihat. Ini ada gelombang yang datang dari laut. Dia masuk ke daerah pantai. Di sini ini bisa dibilang sebenarnya hampir semuanya terjadi yang kita jelasin tadi. Refleksi iya. Terus apa? Pendangkalan iya. Gelombang pecah iya. Gelombang pecahnya. Apa kira-kira nih? Kalau dilihat dari gambar ini. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Physics to be learned. Looking at these waves and going through shallow water. What I'm looking at waves traveling in towards the beach. Silakan dilihat gambarnya, and then waves terus kita diskusikan. Out through the waves that are traveling in. Meaning waves coming in, bouncing off the beach, and reflecting back out. Now, while they bounce back out, you can see the incoming wave interacting with the outgoing wave. What do we call it when one wave interacts with another? Let me think. Wait a second. I think that's called interference. And there's an incredible amount of Nih, menarik nih. Di sini terjadi hampir semua fenomena deformasi yang tadi dijelaskan. Refleksi. Kalau kita lihat teman-teman nih ada gelombang jalan yang dari arah laut ke pantai ya. Tapi ketika dia sampai pantai, dia nggak cuma habis, tapi ada bagian lain yang terbalik, yang balik ke arah laut. Tuh, coba lihat dari arah pantai ada yang jalan nih ke arah laut. Itu disebut refleksi pantai itu. Oke. Ada nggak difraksinya? Difraksi nggak ada karena dia nggak ada penghalang. Ada refraksinya nggak? Ada. Coba kita lihat. Gelombang yang tadinya lurus nih, tapi dia mengalami belokan sedikit nih. Dilihat nih sebelah kiri, sebelah kanan. Kan dia di awalnya tengah lautnya lurus, tapi di sini mengalami pembelokan. Oke. Terus ada gelombang pecahnya nggak? Ada. Kita kelihatan banget nih gelombangnya tadi itu meninggi terus pecah. Oke. Pertanyaannya adalah, pertanyaan dulu adalah, coba tulis di grup. Menurut kalian nih, dari video ini nih, tipe gelombang pecah apa yang ada di video ini? Coba. Plunging kah? Splurging kah atau apa? Coba cek gambarnya, cocokkan dengan gambar yang tadi dikasih lihat, terus lihat kira-kira apaan ya? Coba tulis di grup. Nah, menariknya, ketika kita lihat nih teman-teman nih, ketika semuanya terjadi di satu tempat nih, emang biasanya kayak gini, pasti semuanya terjadi. Ada yang terpantulkan, ada yang pecah, ada yang terdifraksi. Nah, tapi gelombang yang semuanya itu saling berinteraksi satu sama lain disebutnya interferensi. Dan ini biasa terjadi juga di kolam pelabuhan. Makanya kadangkala ada yang gimana tuh desain, jadi ketika kolam pelabuhan pada waktu tertentu bukannya dia makin kecil gelombangnya tapi makin tinggi karena ada interferensi itu, ada yang terdifraksi, ada yang terpantul berinterferensi dengan gelombang datang,
yang terjadi bukannya saling menghilangkan, malah makin naik superposisi namanya, tapi itu nanti lagi. Tapi intinya adalah bahwa dalam satu kondisi di pelabuhan kita, mungkin